Pernah nggak sih Anda lagi, mungkin lagi santai gitu ya, terus tiba-tiba anak Anda entah kenapa gitu ngelempar mainan kesayangannya, kencang lagi ke seberang ruangan. Atau mungkin lagi di tempat umum, dia mulai teriak-teriak. Aduh, Nah iya kan, rasanya itu insting pertama kita sebagai orang tua tuh langsung pengen stop, gitu kan, langsung negur atau ngoreksi saat itu juga. Kayaknya familiar banget ya pola itu. banget. Banyak dari kita kan memang dibesarkan dengan cara begitu ya. Kalau salah, ya langsung dikasih tahu saat itu juga. Nah, hari ini nih kita mau coba bahas lebih dalam ya dari bab 7 buku Tiny Humans, Big Emotions. Fokusnya itu kapan sih waktu yang pas dan gimana cara yang efektif buat ngomongin perilaku anak. Tapi dengan cara yang agak beda ya. Bukan sekedar koreksi langsung. Betul, pendekatannya lebih ke gimana caranya biar ini jadi momen buat bangun hubungan, buat ngajarin skill jangka panjang, bukan cuma apa ya top perilaku saat itu aja. Ya, tepat. Jadi bukan cuma mademin api sesaat gitu. Ini lebih ke arah kolaborasi. Gimana kita bisa bantu anak punya alat yang pas buat ngelola emosinya, buat nyampein kebutuhannya dengan lebih baik nanti. Sambil koneksinya tetap kuat ya antara kita sama anak. Justru itu intinya, koneksi. Dan langkah pertamanya itu justru refleksi ke diri kita sendiri dulu. Kenapa sih kita pengen bahas perilaku itu? Tujuannya apa? Nah, ini nih, sebelum kita latah gitu ya, negur, coba deh kita jeda bentar. Tanya ke diri sendiri, oke, tujuan gue sekarang apa nih? Mau ngajarin tanggung jawab? Atau mau bantu dia belajar skill baru? Atau mungkin skillnya udah ada, tapi dia lagi susah pakainya pas emosi gitu. Jadi kita bantu dia akses skill itu lagi. Atau mungkin tujuannya lebih jauh ya? Biar dia bisa komunikasi, bisa nyambung sama orang lain nanti di lingkungan sosialnya. Itu semua kan tujuan bagus ya, fokusnya ke anak. Tapi, ada kemungkinan lain nggak sih? Nah, ini yang perlu jujur nih. Jangan-jangan dorongan buat bahas itu muncul karena perilaku anak bikin kita nggak nyaman. Bikin kita malu mungkin, atau ngerasa gagal jadi orang tua. Wah, dalam ya. Mengakui ini penting loh. Biar respons kita benar-benar buat anak, bukan buat ego kita gitu. Oke. Dan ini nyambung ya sama keyakinan dasar buku ini. Kalau anak itu dasarnya baik, perilakunya itu cuma cara dia ngomong. Tepat. Perilaku itu kayak puncak gunung es aja. Yang kelihatan mungkin ya itu tadi, teriak, lempar barang. Tapi di bawahnya, wah banyak. Ada kebutuhan gak ketemu, emosi meluap, skill belum mateng. Jadi anak itu lagi ngelakuin yang terbaik yang dia bisa dengan alat yang dia punya saat itu ya. Kurang lebih gitu pandangannya. Makanya pendekatannya kolaborasi. Kita bukan polisi atau hakim, tapi lebih kayak detektif bareng anak. Mecahin misteri di balik perilakunya. Menarik cara ngelihatnya. Ini bawa kita ke perbedaan penting lain nih, antara rasa malu, shame, sama harga diri, self-esteem. Kadang nggak sadar omongan kita bisa bikin malu ya. Iya, ini krusial banget bedainnya. Rasa malu itu pesannya ke dalam diri anak. Aku ini jelek, aku salah, aku nggak bener. Nyerang intinya dia. Dampaknya bisa panjang ya. Banget. Bisa ngerusak. Nah, kalau fokus ke perilaku atau pilihan, pesannya beda. Aku orang baik kok, cuma tadi pilihanku kurang pas. Atau, aku lagi belajar, salah itu biasa. Ini bangun harga diri. Gimana caranya biar nggak kejebak bikin malu? Mungkin contoh kalimat gitu. Misalnya nih, daripada bilang, kamu nakal banget sih mukul adik terus, itu kan label nakal ya. Iya, langsung ngejudge. Mending bilang, duh mukul itu sakit loh, tangan kan buat sayang, bukan buat mukul. Kalau lagi marah sama adik, coba bilang pakai kata-kata yuk. Fokus ke aksinya dan kasih alternatif. Oh gitu, jadi fokus ke perilakunya, bukan ke anaknya. Sama, satu lagi, cara kita nanggepin kesalahan kita sendiri. Itu jadi contoh kuat buat anak. Kalau kita bisa ngaku salah tanpa nyalahin diri habis-habisan, anak belajar kalau salah itu wajar, bagian dari belajar. Mengajarkan self-compassion juga ya jadinya. Tepat, itu fondasi harga diri sehat. Oke, jadi udah jelas nih soal tujuan dan bahasa. Sekarang pertanyaan utamanya, kapan sih waktu terbaik buat bahas perilaku sulit itu? Kan ada mitosnya tuh, harus saat itu juga. Haha, iya mitos strike while the iron is hot ya. Populer banget. Betul. Tapi buku ini justru bilang sebaliknya. Seringkali nunggu itu lebih efektif. Tunggu sampai anak udah adem, udah tenang, sistem sarafnya udah rileks. Fase 5 emosi itu ya, yang disebut di buku. Fase moving on. Iya, itu dia. Fase setelah badai reda. Pas anak udah bisa diajak mikir lagi, bisa nyambung lagi. Kenapa harus nunggu sih?
Emang kenapa kalau dibahas pas lagi tantrum atau marah besar? Nah, ini ada hubungannya sama otak kita. Pas anak lagi emosi banget, yang kerja keras itu amigdalanya. Bagian otak buat respons lawan, lari, diam. Otak reptilnya ya? Bisa dibilang gitu. Nah, bagian otak buat mikir rasional, problem solving, belajar, itu namanya cortex prefrontal, itu lagi kayak offline gitu, kurang aktif. Jadi percuma dong kita nasihatin panjang lebar. Ya gitu deh, nggak akan nyampe pesannya. Anak secara fisik, secara otak, belum siap proses. Malah bisa jadi makin runyam. Jadi ingat konsep segitiga pertumbuhan itu. Yang paling bawah kan regulasi sensorik, nenangin badan dulu. Terus regulasi emosi, baru di puncak itu belajar kognitif. Tepat. Nah, bahas perilaku, cari solusi, belajar skill baru, itu semua di puncak segitiga. Nggak bisa langsung lompat ke puncak ya. Nggak bisa. Fondasinya harus kuat dulu. Jadi pas anak lagi panas, prioritas kita ya co-regulation. Bantu dia tenang dulu. Ngobrolnya nanti aja. Oke, masuk akal banget. Nah, anggaplah anak udah tenang nih, udah di fase 5. Terus gimana cara ngobrolnya? Katanya ada pendekatan kolaboratif ya, kayak plan B-nya Ross Green. Iya, plan B itu salah satu contoh bagus. Intinya ada 3 langkah, dan kuncinya kolaborasi. Gimana tuh langkahnya? Pertama, empati. Kita mulai dengan nyeritain apa yang kita amati, tapi netral aja, nggak ngejudge. Terus kita tanya, ada apa sih? Atau, cerita dong, kenapa ya kok gitu? Tulus pengen tahu dari sudut pandang anak. Contohnya gimana? Misal, Nak, ayah perhatiin nih, tiap pagi mau pakai sepatu kok kayaknya susah banget ya. Ada apa sih sebenarnya? Sepatunya nggak enak atau gimana? Dengerin dulu jawaban dia baik-baik. Oke, jadi dengerin versi dia dulu. Betul. Langkah kedua, baru kita sampaikan kekhawatiran kita sebagai orang tua. Tapi lagi-lagi, fokus ke masalahnya, bukan nyalahin anak. Kayak, oh jadi sepatunya sempit ya? Nah, ayah tuh khawatir kalau kita lama terus tiap pagi, nanti kakak telat ke sekolahnya. Oke, jadi giliran kita ngasih perspektif. Terus? Langkah ketiga, ajak cari solusi bareng. Gimana ya caranya biar sepatunya nyaman, tapi kita juga nggak telat? Ada ide nggak? Biarin anak ikut mikir solusinya. Wah, ini benar-benar geser banget ya. Dari ortu versus anak, jadi kita versus masalah. Kedengarannya perlu latihan nih, terutama pas nanya, ada apa sih? Itu biar beneran tulus. Memang perlu latihan, tapi hasilnya bisa bagus banget buat ngajarin anak problem solving. Selain plan B, ada cara lain nggak? Ada lagi nggak selain plan B? Ada dong. Kalau anak udah tenang, bisa juga kita ajak ngobrol lebih langsung soal alternatif perilaku. Misal, tadi dia lempar mainan pas marah. Iya. Nanti pas sudah adem, kita bisa bilang, Ibu ngerti tadi kamu marah banget ya pas mainanmu diambil adik, tapi melempar itu bahaya loh. Lain kali kalau marah banget gitu, gimana kalau coba pukul-pukul bantal aja? Atau lari bolak-balik di teras? Kasih alternatif yang konkret. Sambil ditanya juga, atau kamu punya ide lain gitu ya? Nah, iya. Biar dia merasa dilibatkan, itu penting. Kalau lewat main, gimana? Kayak pakai boneka gitu? Bisa banget. Itu efektif, apalagi buat anak yang lebih kecil. Jadi di waktu lain, pas lagi santai, kita main boneka atau Lego, bikin cerita yang mirip sama kejadian kemarin. Contohnya? Misal, wah, lihat nih, si beruang lagi sebel banget sama kelinci, soalnya kuenya diambil. Si beruang jadi pengen dorong kelinci. Aduh, kasihan ya kelinci. Kira-kira si beruang bisa ngapain lagi ya selain dorong? Biarin anak yang kasih ide buat si beruang. Jadi dia belajar tanpa merasa lagi diinterogasi ya? Betul. Asal mainnya tetap asik aja, jangan kayak sesi terapi terselubung. Oke. Nah, ngomongin proses ini kan, kita sebagai orang tua juga nggak luput dari salah ya. Kadang kita ikut kepancing, kelepasan marah atau gimana. Gimana buku ini bahas soal repair, memperbaiki hubungan setelah konflik? Justru momen repair ini penting banget. Kesempatan emas buat kita contohin tanggung jawab. Minta maaf tulus itu kuat banget dampaknya. Jadi kita yang minta maaf kalau kita salah? Iya dong. Nak, maaf ya, tadi ibu kelepasan teriak. Ibu juga lagi capek, tapi nggak seharusnya ibu teriak gitu. Itu nunjukin ke anak, orang dewasa juga bisa salah dan mau tanggung jawab. Kalau kita sempat butuh kabur sebentar buat nenangin diri pas lagi panas-panasnya, perlu dijelasin nggak ke anak? Perlu banget, tapi jelasinnya pas momen repair tadi, pas udah sama-sama tenang. Gimana jelasinnya? Bilang aja, tadi pas kakak nangis kenceng banget,
Perasaan ayah jadi ikut kacau. Ayah perlu ke kamar sebentar buat tarik napas, biar ayah bisa balik lagi bantu kakak dengan lebih tenang. Oh, jadi anak nggak ngerasa ditolak ya? Iya, dan dia jadi belajar juga cara nenangin diri yang sehat itu gimana. Kalau lagi kewalahan, ambil jeda itu nggak apa-apa. Normal kok, jadi nggak sempurna. Ngomongin serang intri lagi nih, ada mitos lain. Abaikan aja perilaku cari perhatian. Kan sering tuh denger gitu, caper itu cuekin aja. Gimana menurut buku ini? Wah, buku ini sangat nggak setuju sama ide mengabaikan itu. Apalagi kalau kita cap perilakunya cari perhatian. Kenapa? Karena perilaku itu kan komunikasi. Kalau anak caper, kemungkinan besar dia lagi berusaha ngomongin kebutuhannya. Dan seringnya kebutuhan itu ya koneksi. Kalau kita abaikan perilakunya, sama aja kita abaikan kebutuhannya. Jadi bukan diabaikan terus gimana dong? Validasi kebutuhannya, tapi bantu dia cari cara komunikasi yang lebih pas. Kayak contoh si Miley di buku itu kan. Dia teriak-teriak biar ibunya lihat. Iya. Ibunya nggak cuekin, tapi juga nggak langsung nurutin. Pas udah tenang, ibunya bilang, kayaknya kamu pengen banget ibu perhatiin ya. Terus ajarin skill baru. Lain kali kalau mau ibu lihat, coba sentuh lengan ibu terus bilang permisi. Soal ngisi tangki koneksi ini, nggak harus nunggu waktu main khusus yang lama kan? Gimana maksudnya? Momen-momen kecil sepanjang hari itu juga ngaruh banget. Kita notice hal positif kecil yang dia lakuin, terus kita omongin. Wah, makasih ya udah taruh piring di wastafel. Atau sekedar senyum pas papasan, usap punggungnya. Oh, jadi cicilan koneksi gitu ya? Bisa dibilang gitu. Biar tangkinya nggak kosong-kosong amat, jadi dia nggak perlu teriak keras buat minta diisi. Oke. Topik berikutnya nih. Sering jadi dilema juga. Minta maaf. Perlu nggak sih maksa anak bilang maaf? Nah, buku ini sarannya, jangan paksa anak bilang maaf. Kenapa tuh? Kan penting ngajarin tanggung jawab. Penting, tapi permintaan maaf yang tulus itu datangnya dari dalam. Dari rasa nyesal, dari ngerti perasaan orang lain. Itu kan kemampuan kompleks, butuh waktu buat berkembang. Jadi kalau dipaksa, Ya dia cuma ngucap kata kosong aja. Atau malah belajar bohong biar kita senang atau biar gak dihukum. Bukan itu kan tujuannya. terus gimana dong cara ngajarinnya tanpa maksa? Caranya kayak ngajarin emosi lain. Pertama, kita contohin. Kita minta maaf kalau kita salah. Kedua, kita kasih nama pas kita lihat dia kayaknya nyesel. Wah, kamu kayaknya sedih ya, habis dorong temenmu tadi. Oh, dilabelin gitu ya perasaannya? Iya. Ketiga, fokusnya ke belajar dan perbaikan. Bukan cuma ngejar kata maafnya. Maksudnya belajar dan perbaikan? Kalau tujuannya ngajarin tanggung jawab, ya udah, pas udah tenang, kita omongin dampaknya. Tadi pas kamu lempar balok, kena kepala adik, dia nangis tuh. Terus fokus ke skill buat lain kali. Besok, kalau marah mainannya diambil, enaknya gimana ya selain lempar? Kalau tujuannya ngajarin empati, Cara terbaik ya kita contohin empati terus-menerus. Maksa anak ngecek kondisi temennya pas dia belum siap juga bisa bahaya, malah bikin dia defensif. Biarin empati tumbuh alami. Dan kalau kita mau ubah cara kita soal maaf ini, nggak apa-apa kok. Tinggal omongin aja ke anak pas lagi tenang. Nak, ayah ibu baru belajar nih soal maaf. Mulai sekarang, kita nggak akan paksa kamu bilang maaf ya. Tapi kita tetap ngobrol nanti ya tentang apa yang terjadi. jadi kitanya juga terbuka buat belajar ya? Justru itu. Oke, terakhir nih, soal motivasi. Hadiah, stiker, pujian anak pinter. Itu kan motivasi ekstrinsik ya. Gimana dampaknya? Sering banget kita pakai itu kan? Iya. Buku ini ngingetin, hati-hati kalau terlalu ngandelin itu. Bisa ngerusak sistem imbalan intrinsik alami di otak. Maksudnya gimana tuh? Anak jadi ngelakuin sesuatu bukan karena dorongan dari dalam dirinya. Kayak rasa penasaran, puas karena berhasil, tapi cuma buat dapat hadiah atau pujian. Nanti kalau hadiahnya hilang, ya perilakunya bisa hilang juga. Ada hubungan sama hormon dopamin juga ya? Betul. Hadiah dari luar memang bikin dopamin keluar. Rasanya senang. Tapi dopamin juga keluar secara alami pas kita berhasil nyatasin tantangan pakai usaha sendiri. Itu imbalan intrinsik. Bedanya apa? Imbalan intrinsik itu ngajarin, wah aku bisa. Kerja keras itu enak rasanya. Bangun mental kuat. Kalau terlalu fokus ke hadiah luar, bisa jadi ketergantungan. Butuh hadiah makin gede. Motivasi dari dalamnya malah tipis. Pesannya jadi, aku mau kalau ada upahnya aja. Waduh, jadi alternatifnya apa dong selain stiker atau pujian anak pinter gitu? Ada beberapa nih. Pertama, fokus ke usaha dan proses, bukan hasil atau label. Jangan bilang, kamu pinter banget. Tapi bilang, wah kamu tekun banget ya nyobain warnanya. Atau hebat lo usahamu nggak nyerah pas puzzle-nya susah. Jadi puji usahanya ya, bukan anaknya? Betul.
Kedua, kasih umpan balik yang spesifik. Jangan cuma kerja bagus, tapi jelasin bagusnya di mana. Makasih ya udah bantu rapiin buku ini, lantainya jadi lega deh. Anak jadi tahu persis perilaku mana yang dihargai. Oke, spesifik. Ada lagi? Bisa juga pakai pertanyaan reflektif. Gimana rasanya tadi pas akhirnya bisa naik sepeda sendiri? Biar dia sadar sama rasa puas dari dalam dirinya. Terus, ya perhatikan juga konteks budaya soal pujian. Sip, sip. Wah, banyak banget ya insight baru dari bab 7 ini. Kayak menantang kebiasaan lama gitu. Memang, kalau ditarik benang merahnya nih, intinya ada pergeseran cara pandang. Dari ngeliat anak itu harus dibenerin, jadi ngeliat dia sebagai manusia kecil yang lagi kesulitan. Lagi having a hard time, bukan giving us a hard time. Nah, itu dia. Kalau kita bisa lihat dari sudut pandang itu, respon kita bakal lebih pakai hati, pakai rasa penasaran, bukan pakai emosi atau kuasa. Jadi fokusnya bukan adu kuat, tapi bangun jembatan ya. Lihat perilaku sebagai sinyal, terus sabar nunggu waktu yang pas buat ngogol, sambil terus ngisi tangki koneksinya. Kurang lebih gitu rangkumannya. Kolaborasi, koneksi, walas asih. Oke. Nah, sebagai penutup nih buat Anda yang dengerin, coba deh direnungkan. Dari obrolan kita hari ini, ada nggak ya satu aja perubahan kecil yang bisa Anda coba minggu ini? Mungkin cara ngomongnya, atau timing responsnya, yang lebih fokus ke bangun koneksi dan skill, bukan cuma ngoreksi. Coba pikirin satu langkah kecil aja.